Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Taufik. Saya dari Prodi PAI kelas A. Saya di sini ingin memenuhi tugas UAS dari mata kuliah metodologi pembelajaran, di mana untuk mempraktekkan metode-metode pelajaran. Maka di sini saya akan menyampaikan tugas praktek, di mana saya mengambil materi dari pelajaran Al-Quran Hadis bab 2, yakni tentang berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Maka dari situ langsung saja saya ingin memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 2, yakni infak dan sedekah, di mana infak itu merupakan amanah bagi kita selaku kita pelaku yang diberikan lebih nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui harta kita. Maka dari situ mari kita pelajari materi kita tentang infak dan sedekah. Apa itu pengertian dari infak? Pengertian secara bahasa dari infak sendiri itu berasal dari kata anfaqa yunfiqu, yang mengartikan itu bahwasanya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah SWT sebagai tuntutan kita selaku umat Islam untuk terus melaksanakan ajaran-ajaran Allah, ajaran yang berada dalam agama Islam. Secara istilah, infak diartikan bahwasanya mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kita kepada orang lain untuk suatu kepentingan yang sesuai dengan perintah-perintah Allah. Infak dengan zakat itu sangat berbeda, ya. Infak itu tidak pernah mengenal kata istilah, yakni kata nisab, atau bisa dikatakan jumlah yang ditentukan. Nah, jadi infak ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, seperti itu. Baik, adapun sedekah itu hampir sama pengertiannya, ya. Akan tapi sedekah ini lebih luas cakupannya, bukan hanya sekedar dipandang dari harta saja, akan tapi bisa melalui lewat jasa. Seperti halnya ketika kita memberikan senyum kepada orang lain, itu merupakan sebuah sedekah bagi kita. Semisal lain, yakni ketika kita berada di jalan, kemudian kita menemukan sebatang duri buah salak misalkan, ya. Nah, kemudian kita menghindarkan dan mengambil duri tersebut untuk ditaruh di pinggir jalan, itu merupakan suatu sedekah bagi kita. Kenapa? Karena kita menghindari orang tercelaka terkena duri tersebut, seperti itu. Nah, infak dan sedekah ini mempunyai dasar ataupun dalil dari Al-Quran Hadis yang sudah tercantum oleh firman Allah SWT di surat Al-Baqarah ayat 267 dan surat Al-Fajr ayat 15-18. Nah, dari surat Al-Baqarah yang berbunyi yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tu'minu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul Adzim. Silakan coba Ustadz ingin bantuannya kepada Fahmi, silakan bisa membacakan arti tersebut. Baik, terima kasih atas pembacaan artinya. Di sini dijelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman, orang yang mendapatkan kelebihan nikmat itu diberikan kepada orang lain, dinafkahkan kepada orang lain, karena harta itu bukan milik kita pribadi semuanya. Itu terdapat hak-hak orang yang lain yang membutuhkan, seperti itu. Nah, kemudian di dalam surat yang kedua, yakni surat Al-Fajr ayat 15-18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ
yang artinya fa'ammal insanu, maka adapun manusia apabila Tuhan yang mengujinya lalu memuliakannya dan memberikan kesenangan, maka dia berkata, Tuhan telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhan telah menghinaku. Ya. Sekali-kali tidak, kamu tidak pernah memuliakan anak-anak yatim, dan kamu tidak pernah saling mengajak, memberi makan orang-orang miskin. Nah, dari dua surat ini, surat Al-Fajr dan surat Al-Baqarah, itu sangat berkaitan. Bahwasanya dijelaskan kita jangan pernah pelit terhadap kelebihan harta kita untuk diberikan kepada orang lain. Karena apa? Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Apabila kita menginfakkan kepada orang lain harta kita, insya Allah Allah akan memberikan balasan dan imbalan yang lebih kepada kita dengan sesuai apa yang kita berikan kepada orang lain. Seperti itu. Nah, baik. Itu pemaparan materi dari Ustadz, ya. Insya Allah semuanya bisa difahami melalui pengertian dan dalil dari dasar materi kita, yakni infak dan sedekah. Untuk berikutnya, Ustadz akan memberikan tugas, yakni tugas kelompok bagi kalian semuanya, ya. Jadi silakan membuat kelompok yang beranggotakan 4 orang. Nah, Ustadz akan memberikan tugas setiap kelompoknya mendiskusikan dan menulis ulang, yakni ayat ataupun surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 bersama artinya. Kemudian kalian mencari isi kandungannya masing-masing, ya, seperti itu. Jadi nanti setelah kalian selesai mengerjakan, bisa disampaikan di depan kelas secara bergantian sesuai urutan kelompoknya, ya. Jadi seperti itu, silakan dikerjakan. Ustadz kasih waktu dengan 10 menit. Nah, baik, semuanya Ustadz apresiasi, terima kasih atas penjelasannya setiap kelompoknya, ya. Terima kasih juga atas usaha kalian untuk memahami isi kandungan dari surat Al-Fajr ini. Semua kelompok sudah bagus dan tidak ada yang bingung untuk menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 ini. Nah, Ustadz harapkan setelah kalian ini kita akan menghafalkan bersama surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Setelah itu kalian bisa saling berhadapan dengan teman-temannya masing-masing untuk saling menyimak surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 bersama artinya. Nah, nanti sebagai tambahan nilai individu kalian masing-masing. Nah, baik, anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, mungkin untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ untuk pemaparan materi tentang infak dan sedekah. Nah, maka dari situ sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Ustadz akan memberikan tugas di mana kalian bisa mengerjakan di rumah masing-masing. Silakan dibuka pada buku kalian masing-masing pada halaman 37, itu dikerjakan. Silakan nanti dikumpulkan minggu depan pada saat pertemuan berikutnya, ya. Seperti itu. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama menjadikan manfaat dan barokah bagi kalian semuanya dan menambah ilmu dan wawasan bagi kalian semuanya. Baik, Ustadz ucapkan terima kasih. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama dengan doa kafaratul majelis. Isti'adadan du'aan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah, kita ajukan pertemuan kita pada pagi hari ini. Ustaz akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Untuk berikutnya, barusan saya sudah menjelaskan materi ataupun praktek mengajar dengan metode, yakni dua metode, metode ceramah dan metode diskusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya dari metode ceramah dan diskusi. Kelebihan dari metode ceramah itu, guru dapat dengan mudah menguasai kelas, kemudian mengorganisasikan tempat duduk dan kelas. Nah, kemudian ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Yang berikutnya, ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan untuk disampaikan kepada siswa-siswanya. Berikutnya, melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan metode ceramah tersebut. Berikutnya yang terakhir, metode ceramah dapat digunakan bagi jumlah siswa atau peserta didik yang cukup banyak. Jadi sangat mudah dan ringan untuk menyampaikan materi-materi yang kita berikan. Adapun kelemahan dari metode ceramah yakni kurang memiliki kemampuan retorika yang baik, akan menimbulkan kebosanan, akan kejenuhan pada siswa, sehingga materi yang disampaikan akan terasa menjenuhkan dan membosankan. Metode ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa itu sudah benar-benar mengerti atau masih belum dengan materi yang sudah kita sampaikan kepada mereka. Metode ceramah akan membawa pada nuansa pembelajaran yang lebih pasif karena peserta didik hanya sebagai pendengar ataupun penonton. Nah, acting seorang guru melalui peraga yang disampaikan melalui materi tersebut itu sangat berpengaruh kepada murid-muridnya di dalam kelas. Kemudian untuk kelebihan metode diskusi. Kelebihan metode diskusi yang pertama yakni merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarya ataupun terobosan baru untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, memperluas wawasan. Dan yang keempat, membina untuk terbiasa musyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian kekurangan, yakni membutuhkan waktu yang panjang, tidak dapat dipakai untuk kelompok yang besar. Kemudian peserta mendapat informasi yang terbatas. Dan yang terakhir, dikuasai orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. Seperti itu untuk kekurangan metode diskusi. Mungkin itu saja tugas yang bisa saya penuhi. Mungkin masih banyak kekurangan apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga menjadi nilai yang terbaik saya mengharapkan kepada Ibu dosen. Dengan akhirnya penjelasan kelebihan dan kekurangan suatu metode, berakhir pula tugas yang saya paparkan ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.